Berawal dari konten sederhana di media sosial, siapa sangka Suket bisa jadi sumber penghidupan dan bahkan viral. Hari ini, kita akan mengenal lebih dekat suketin.id, dari awal mula, cerita viralnya, hingga bagaimana bisnis Suket ini berjalan sehari-hari. Untuk berdirinya suketin.id itu pertama kalinya itu saya di awal Oktober itu saya kepikiran untuk jual rumput. Nah, terus saya mikir-mikir terkait nama, konsep dan sebagainya. Itu ketemunya di pertengahan Oktober 2025. Akhirnya saya nemu nama baik itu Bakul Suket Jogja, itu biar mudah diingat pertama. Terus tapi kan saya terjunnya mau ke sosmed, terkendala di username, kok kepanjangan. Akhirnya yaudah saya mikir lagi, ketemulah itu kan aku jual suket toh, yaudah suketin.id yaitu. Terus itu udah ketemu, tak cari di sosial media belum ada yang pakai, di hak cipta juga belum ada. Ya udah saya buat email, Facebook, Instagram dan TikTok dengan nama Bakul Suket Jogja dan username-nya suketin.id. Itu konten pertama yang saya unggah tentunya terkait suket yang sudah saya cari di sawah, terus saya taruh di depan rumah, saya video tanpa edit, tanpa apapun, terus saya upload gitu. Konten yang pertama. Kalau target awal sih sebenarnya kan enggak, ini cuma apa ya, awalnya kan saya adalah nganggur, terus akhirnya daripada nggak bisa ditanamin padi karena gagal panen terus, akhirnya saya rencana jual suket tadi. Nah, targetnya awal itu cuman nanti laku 1 atau 2 karung itu bisa buat ganti beli beras gitu kan. Oleh seperti itu. Tapi kok nggak tahu ternyata di konten tersebut malah ramai viral dan akhirnya semakin ramai seperti itu. Tentunya untuk konten yang membuat menarik menurut saya pribadi setelah saya riset itu karena kemarin di konten tersebut itu saya menyebutkan satu kata ngarit online. Nah, itu kan bikin penasaran apa sih ngarit online. Terus yang kedua, saya juga sering mengucap suket ora trending tapi suket itu penting, yaitu sebuah tagline yang dimiliki oleh Suketin. Awal November itu konten baru mulai viral, Mbak. Itu di awal November 2025. Itu langsung disusul di repost beberapa media, baik itu dari Undercover, terus berjogja.com, terus Warta Kertas dan sebagainya. Dan akhirnya banyak media yang terus kesini setelah itu. Awalnya sih seperti kayak tidur belum bangun, kayak seperti masih mimpi gitu loh. Nggak percaya, mau ngarit kok sampai viral, jual suket kok sampai viral kayak gitu. Tentunya untuk suket itu sebenarnya kan memang mungkin di kalangan semua orang itu hampir 70% mungkin menganggap sepele, karena kan yang suket itu penting itu cuman di kalangan peternak sendiri. Nah, sedangkan saya mau menyasar dari hal yang sepele sebenarnya itu sangatlah penting gitu. Ya, tentunya untuk terkait ini menjadi viral itu dampaknya sangat banyak. Yang pertama itu juga pesanan semakin banyak, terus saya juga harus lebih ekstra dalam menyiapkan stok suket untuk memenuhi kebutuhan pesanan. Sudah dengar suketin itu dari mana ya? Dari apa ya, Mas? Dari TikTok. Oh, dari TikTok. Ya. Oke. Nah, beli suket itu sendiri untuk apa ya? Makan kambing. Oke. Sudah sering beli dari suketin? Sudah sering. Udah lebih dari 1 minggu ya? Lebih ya. Kalau pilih suketin itu sendiri karena apa ya? Ya udah terbiasa rumput di sini juga. Apa sudah pernah mencoba beli suket dari penjual yang lain mungkin selain suketin? Belum. Oh, belum. Oke. Kalau menurut Bapak sendiri apa yang membedakan rumput dari suketin? Ya hampir sama-sama suket yang saya tanam di rumah. Tapi mungkin kenyamanannya apakah datang dari pesan lewat WA gitu lebih mudah ya biasanya ya. Jadi Bapaknya sendiri pesan lewat WA ya? Lewat WA. Untuk dampak positifnya, yang pertama mungkin untuk diri saya sendiri, yang kemarin tuh apa sih yang tahu Mas Rian Gati, sekarang dilalah kok kadang di jalan tuh juga ada yang oh gitu bakul suket kayak sing viral kayak toh itu. Terus yang kedua juga banyak apa ya, udah beberapa
ternyata menginspirasi teman-teman muda yang lain itu ternyata juga sekarang ada yang mulai usaha untuk jualan rumput seperti itu. Kalau untuk dampak negatif itu sebenarnya malah saya nggak merasa ada dampak negatif terkait konten viral ini dan saya jual suket ini, nggak ada yang negatif. Saya anggap semua itu apa ya, entah itu nanti yang kurang saya suka atau apapun, justru itu sebuah tantangan gimana saya harus suka, gimana saya harus misalnya ada masalah saya juga harus ngerasain seperti itu. Oh ya, kalau untuk mental tentunya ada Mbak, yang dulunya saya masih malu-malu ngomong di depan kamera, saya awalnya itu juga harus terpaksa mau nggak mau ya harus terbiasa ngomong di depan kamera. Dan yang selanjutnya untuk tenaga ya tentu lebih ekstra, karena yang awalnya itu saya target cuma 1-2 karung, tapi ternyata setelah viral itu semakin banyak pesanan dan terkadang juga malahan untuk pasokan stok suket di tempat di Suketin ID seperti itu. Tentunya kalau ada yang komentar baik itu tentunya saya berterima kasih sekali karena mensupport, dan untuk komentar yang kurang baik itu kadang malah tak jadiin semangat, malah mosok suket didol mas, mosok suket sampai sana kering. Terkadang kalau saya menanggapinya cuman malah tak presetin ke lelucon, misalnya contoh misal apa ya, apa nek dikirim tekan Tangerang nggak garing mas, nah, nanti tak jawab aja simpel, nek garing nggak usah kangelan mepe mas, nanti langsung dipakai aku tuh. Ya tentunya karena saya pokoknya itu jualan rumput, untuk saya pengelolaan di sosial media tentunya nanti setelah pulang ngarit atau udah sore sampai malam itu saya baru fokus di sosial medianya. Terkadang juga kalau pagi sebelum ngarit itu saya sudah mantau di sosial media, baik nanti di Facebook, IG, Instagram, terus di WhatsApp Business, serta nanti di marketplace seperti itu. Kalau tentunya saya ini kedua-duanya. Kalau sekarang kedua-duanya, jadi konten terkait jualan dan saya terkonten terkait entertain, gimana saya mungkin menginspirasi atau nanti mengedukasi terkait cara ngarit dan sebagainya, jenis rumput yang baik atau enggak, kayak gitu. Kalau untuk tantangannya saya tentunya di waktu Mbak, di waktu, karena saya juga kalau untuk ngarit itu udah dari pagi sampai sore, dan saya harus maksimalkan waktu di sore hari sampai malam itu buat memenuhi apa ya, dunia sosial media atau nanti untuk penjualan yang lebih banyak lagi. Oh ya tentunya untuk saya mencari suket atau rumput itu nanti di lahan pribadi, terus lahan sewa itu ada di sawah Kedombaleng atau di sebelah selatan perempatan Lendak Moyudan, dan ada juga nanti kalau ada rekan atau teman atau saudara yang info lahannya bebas atau tidak dimiliki atau tidak dirawat rumputnya, nanti saya juga ngarit di situ atau cari rumput di situ, yang terutama pokoknya di lahan sawah tentunya. Kurang lebih kalau untuk saat ini 15 karung per hari itu untuk saya pribadi sama Pak Le. Nanti masih ditambah dengan tetangga-tetangga sekitar, itu nanti ada yang store suket juga ke suketin.id. Oh ya, tentunya kalau untuk jenis rumput itu kita tidak mensortir atau dipilah satu-satu persatu ya Mbak. Karena untuk rumput ini saya rumput liar yang cuma kita rawat, kita pupuk dan sebagainya. Terus nanti kita milihnya itu cuma pas di sawahnya. Nanti kalau ada yang ketuaan ya kita sisihin. Terus kalau ada yang misalnya ada beberapa rumput yang tidak disukai oleh ternak atau kurang disukai sama ternak, nanti kita juga sisihin seperti itu. Kalau untuk lahan gudang itu sebenarnya saya nggak punya gudang Mbak, cuman garasi ini paling kurang 2x4 atau 2x5 ini tuh. Terus dan saya juga jarang banget untuk nampung dalam sehari, karena untuk hari ini saya dapat misalnya 15 karung itu juga alhamdulillah selalu habis atau tidak pernah kesimpan sampai besok usaha itu. Kalau untuk suket itu kalau bisa jangan disimpan terlalu lama, karena ketahanan suket itu paling enggak nanti di angka 2-4 harian itu kalau kondisi pas suketnya kering atau tidak basah seperti itu. Kalau untuk nanti kelamaan kita dalam karung atau tertumpuk atau tersimpan tuh nanti tentunya suketnya bisa panas itu ibarat suketnya nanti bisa apa ya, layu lah, karena ketep udara tidak bisa masuk jadi panas, nanti bisa mateng kalau ya. Kalau untuk suket tentunya tidak sampai 2 minggu, paling
lama itu kalau bisa 4 hari itu udah harus dikasih makan ke ternak. Kecuali nanti suketnya itu nanti dibikin silase kering, dicacah dulu, terus nanti dikasih ke dalam tong, nanti dijemur dulu sampai agak kering, baru dikasih tong, baru nanti dikasih atul atau C4 untuk fermentasi yang di silasenya, baru bisa disimpan. Kalau itu bisa 3 bulan atau 4 bulan tuh bisa. Kalau order paling banyak itu saya datangnya dari pedagang kambing atau farm yang udah besar punya kambing banyak, itu biasanya ordernya banyak, Mbak. Itu ada beberapa customer saya tuh yang kalau order tuh sampai 6 sampai 8 karung terus sekali ambilnya, seperti itu. Ya, kalau untuk pengiriman ke luar kota atau luar pulau tentunya kita melayani nanti lewat salah satu marketplace yaitu di Shopee. Nanti bisa order lewat situ, nanti akan kita kirim melalui ekspedisi yang dipilih. Kalau untuk terkait kendala, alhamdulillah sejauh ini belum ada karena sistemnya di Shopee kita buat pre-order, jadi misal order hari itu nggak kita kirim hari itu juga nggak masalah. Kalau selagi barang siap itu baru kita kirim, seperti itu. Nah, kalau untuk konsep nabung suket itu pertama sistemnya dari tetangga sekitar sini saya ajak untuk jadi mitra suket atau mitra Suketin ID. Nanti mereka cari suket atau rumput di sawah, terus nanti disetorkan ke suketin.id. Nah, mereka itu tidak diminta cash secara langsung, tapi mintanya ditabung. Nah, akhirnya saya bikin lah di Excel dan di manual itu juga pakai buku tabungan milik perorangan yang store di sini. Jumlahnya ada 8 orang yang jadi mitra Suketin sementara ini. Seperti itu. Itu idenya karena kemarin tuh ada tetangga yang misal mau tak kasih cash secara langsung, titip ya mas, titip sih isu naik sana nunggu. Akhirnya saya pikiran misalnya dibuat sistem tabung pipun bude balik gitu, terus mereka setuju. Pokoknya yang mau jadi mitra harus suket, terus nanti store suket ke Suketin, kalau mau ditabung entah bisa. Kalau untuk tahapan khusus sepertinya tidak ada, cuman saya nanti lihat kualitas rumput yang dipanen oleh mitra tersebut. Kalau nanti layak akan saya teruskan seperti itu. Kalau misalnya ada yang suket yang kurang layak, nanti saya kasih masukan dulu, nanti bisa berubah atau enggak. Kalau bisa berubah ya lanjut terus, to be continue, seperti itu. Ya tentunya itu efeknya sangat besar. Pertama sangat membantu Suketin ID dalam menyediakan stok jadi lebih bisa banyak, dan untuk terutama ke mitra sendiri mereka juga ada penghasilan tambahan karena yang sebagai mitra ini rata-rata itu mereka juga punya ternak, juga punya kepekerjaan utama, entah nanti buruh, entah nanti di proyek atau apa, nanti pulang kerja itu nyari rumput sekalian nanti setorkan ke sini, seperti itu. Nah, tentunya untuk harapan saya pribadi ke Suketin ID ini nanti saya bawa ya lebih berkembang lagi, yang mungkin sekarang ini baru bisa suket, nanti bisa tambah jenis pakan ternak lagi, mungkin dari tamen, terus odot, pakcong, atau nanti ada ramban mungkin, terus mungkin juga bisa silase dan sebagainya. Terus nanti juga harapannya semakin banyak tetangga atau mitra yang mau bergabung, yang bisa tumbuh bareng dengan Suketin.id. Ya, untuk pesannya udah sering kali tak bilang, udah sering kali kita keluarkan. Tentunya bagi teman-teman atau pelaku UMKM yang mau memulai dengan usaha yang dianggap sepele, pokoknya yang pertama nggak usah takut, nggak usah gengsi, nggak usah malu. Pokoknya incarlah sesuatu hal yang ada sekitar, semua itu bisa dimanfaatkan sebagai potensi yang besar. Dan tentunya mungkin rubahlah pola pikir kalian, tentunya seperti yang pernah saya utarakan juga, incarlah sesuatu hal yang mustahil, tidak akan ada akhir ketika tidak dimulai. Kalau kamu juga tidak memulai atau kamu cuma diem aja, cuma dipikirin terus gak memulai, kamu juga gak akan tahu hasilnya seperti apa. Seperti itu. Terus nanti kalau udah memulai, yang tekun bakal tekan.